Selamat pagi rekan-rekan, Anom dan Deva. Pada kesempatan ini, pasca kita membahas tentang Trijana Sandi, yaitu Tatwa, Susila, dan Acara, kita sekarang bergerak ke ajaran tentang Tantrik. Atau kalau saya menyebut ini ajaran, mungkin dapat disanggah karena penelitian yang terbaharui, yang paling update, bahwa Tantrik ini juga merupakan semacam ilmu pengetahuan yang telah ada sebelum adanya aliran-aliran religi yang ada. Contohnya adalah pra-eksodus dari bangsa Arya ke India. Orang-orang Dravida telah melaksanakan praktek-praktek yang bisa dikatakan oleh Majmunda dan Mukherjee, diakui juga oleh Balgunadi. Ini semacam benih-benih tantrik. Jadi tantrik itu ada pra berkembangnya agama Hindu. Apa saja ciri-ciri atau praktek-praktek yang dilakukan oleh bangsa Dravida pra eksodus bangsa Arya ke India? Yang pertama adalah pemujian terhadap tenaga feminim atau daya feminim dari Tuhan yang Maha Kuasa. Pemujian terhadap daya feminim ini katakanlah disimbolkan atau ditandakan dengan adanya sil atau semacam perangko yang berada di tanah liat yang berisi gambar seorang perempuan dengan dada penuh, kemudian duduk dengan kaki menekuk dan terbuka sehingga terlihat alat kelaminnya terbuka. Kemudian dada yang ramping, simbol dari payudara yang penuh, dada ramping, dan kaki yang terbuka memperlihatkan alat kelamin. Ini adalah simbol dari tenaga feminin dari Tuhan Yang Maha Esa berupa daya cipta. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemujian terhadap akar-akar Yogi Pasupata, di mana ini dikatakan sebagai Tuhan yang menguasai seluruh makhluk, dan juga adanya benih-benih ajaran Samadhi, sehingga dapat dikatakan bahwa penyembelihan hewan yang merupakan simbolisasi dari Yoga Pasupata, simbolisasi dari Sang Pasupata atau pemuja Tuhan dengan kekuatan mengendalikan seluruh makhluk, baik itu tumbuhan maupun binatang, kemudian pemujaan daya feminis, bahkan pemujaan kekuatan magis dengan samadhi, terbukti dengan sil ada orang bertapa. Ini merupakan benih-benih tantrik yang telah berkembang di India sebelum datangnya bangsa. Setelah eksodus bangsa Arya datang ke India, kemudian menyebarkan Wedik, pada masa penyebaran Rigveda, pada masa penyebaran Samaveda dan Yajurveda, benih-benih tantrik atau benih-benih ilmu tantrik ini tersudutkan, terliankan, yaitu menjadi semacam ajaran yang hanya dipraktekkan secara tersembunyi. Karena pada umumnya pada masa itu orang mempraktekkan ajaran-ajaran sesuai dengan Trayaveda ini. Akhirnya pada masa Atharvaveda ditemukannya naskah-naskah atau teks-teks yang berhubungan dengan ilmu gaib atau ilmu tenaga mistik atau metafisik, kemudian masih berlaku di masyarakat, masih dipergunakan di masyarakat, bahkan dipergunakan untuk pengobatan, perlindungan diri, dan perlindungan wilayah. Akhirnya naskah-naskah ini dikenal dengan Atharvaveda. Atharvaveda ini kemudian diterima secara luas dan menjadilah lengkaplah kitab suci Caturveda. Bahwa penerimaan ajaran mistik ini menjadi cikal bakal ataupun
semacam stimulus dari kembalinya benih-benih tantrisme atau diterimanya kembali tantrisme. Kemudian pada zaman Purana akhirnya tantrisme dapat berkembang dengan diterimanya tenaga-tenaga atau daya-daya feminin dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dapat kita konklusikan bahwa pada awal kesadaran religi umat manusia, daya feminis itu, daya cipta itu, kemudian daya gerak itu adalah daya-daya feminis, bukan daya-daya maskulinitas. Jadi maskulinitas itu sebagaimana gambaran dari yogin atau akar-akar pemujaan yogin pra bangsa Arya, itu adalah daya maskulinitas yang stagnan, yang diam. Sedangkan daya feminim itu adalah daya yang bergerak, daya yang aktif. Sehingga kalau melihat dari gambaran filsafat Samkhya Yoga, maka prakrti itu adalah, jadi ada dua unsur asal mula penciptaan alam semesta, prakrti dan purusa. Jadi purusa ini adalah daya maskulinitas yang berbentuk kesadaran, jadi stagnan. Sedangkan daya prakrti ini adalah daya gerak aktif. Jadi dari daya aktif kebendaan bergabung dengan kesadaran, muncullah daya-daya yang lain. Muncullah maya, kemudian dari maya muncullah cita, budi, hamkara, panca. Muncullah pancatan mantra, daya atau unsur-unsur halus, kemudian muncullah unsur-unsur yang agak kasar yaitu panca mahabhuta. Ke-25 tatwa inilah yang membentuk alam semesta, baik itu makro maupun mikro. Jadi sekali lagi, pemujaan terhadap daya cipta itu adalah daya feminim, dan itu adalah benih-benih tantrisme. Ciri yang lain menurut para Indolog yaitu tantrisme ini menggunakan mantra atau semacam formula kata-kata, lafalan yang memiliki daya-daya, memiliki kekuatan-kekuatan magis. Kemudian mantra, yantra menggunakan simbol-simbol. Jadi baik itu berupa mandala, baik itu berupa simbol-simbol fisik untuk mengikat pikiran, mengkonsentrasikan pikiran. Kemudian setelah yantra menggunakan mudra, gerak-gerak tangan, gerak-gerak rahasia yang mampu menimbulkan energi. Setelah itu pada titik yang paling puncak yaitu pada yoga, yaitu meditasi. Tantra ini juga harus diajarkan oleh seorang guru tantris yang sudah berpengalaman. Jadi tantra ini tidak bisa dipelajari, sehingga kadangkala bahkan ajaran ini bersifat sangat rahasia karena menggunakan semacam, bisa dikatakan, topeng dalam menyembunyikan ajaran-ajarannya. Hal inilah yang kemudian kadangkala membuat persepsi terhadap tantrik ini memiliki makna penyoratif, yaitu bahwa ajaran ini hanya bisa dipelajari oleh orang-orang tertentu saja. Terlebih ada beberapa ciri. Salah satu adalah seperti pemujaan daya feminim itu, di mana memuja bagian tubuh tertentu yang dianggap memiliki daya cipta. Adapun bagian tubuh itu adalah alat kelamin. Jadi vagina dan penis itu menjadi semacam simbolisasi untuk memuja daya cipta yang ada dalam alam semesta ini.
sehingga terkadang Ibu Pertiwi itu selalu diidentikan dengan perempuan, karena dari bumi lahirlah berbagai jenis makanan. Jadi bumi itu bagaikan rahim yang ada dalam tubuh perempuan. Jadi daya cipta. Jadi yang dipuja itulah daya cipta, bukan alat kelamin secara fisik, tapi daya cipta. Karena pada zaman dulu tantrikmo itu ingin memuja sesuatu hal itu secara dekat, bahwa tantrikmo itu ingin menjadikan tubuh sebagai sarana pemujaan, sehingga Tuhan dapat turun ke dunia dengan daya-daya yang dimilikinya. Rekan-rekan saya, sebelum saya berlanjut pada bagian 2, saya ingin menjelaskan tentang signifikansi atau pentingnya ilmu tantris ini yang masuk ke dalam setiap rongga dari kehidupan keberagamaan kita. Yang pertama tentu saja penggunaan yantra atau simbol-simbol suci. Kalau di India itu adalah semacam disebut sebagai mandala. Kalau di Bali itu adalah ada semacam formula aksara-aksara suci atau aksara mudra yang masih digunakan sampai sekarang. Kemudian penggunaan mantra atau lafalan-lafalan, rumusan-rumusan kata-kata tertentu yang dapat membangkitkan energi atau daya-daya yang ada dalam tubuh, baik itu pada jantung, paru-paru, ginjal, limpa, dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan mudra, yaitu formula gerak-gerak tertentu. Kemudian penggunaan katakanlah tingkatan-tingkatan yoga untuk mencapai meditasi. Bahkan dalam tataran praktisnya, tantra ini telah menyusup ke dalam kehidupan kita keseharian, bahwa dalam membangun rumah saja kita harus memhitungkan beberapa tubuh kita untuk menjadi ukuran dari rumah itu sendiri. Bahkan dalam rumah itu kita membagi ruang-ruang tertentu. Bahkan tubuh kita juga terbagi atas 3 tingkatan, yaitu kepala, badan, dan bagian bawah. Itu adalah ciri khas dari ilmu tantris. Jadi itulah salah satu dari katakanlah signifikansi ilmu tantris yang masih bertahan sampai sekarang. Bahkan katakanlah konsep catur yang ada dalam agama Hindu juga tergolong atau dapat dikatakan merupakan benih-benih tantrisme, catur sana, catur lokopalo, catuspato, dan lain sebagainya. Video ini silahkan kalian ringkas, kemudian ringkasan itu baik berbentuk tulisan ataupun video kirim ke WA, silahkan saja. Ingat kompres supaya bitnya agak kecil dan murah dalam pengiriman dan pemakanan paket. Selamat bekerja, semoga bermanfaat.